Di film ini kita akan melihat perjuangan seorang gadis yang masih pelajar, bagaimana ia bekerja keras demi mendapatkan semua di usia muda. Masih pelajar tapi udah tinggal di apartemen dan punya iPhone. Wow, tentu ini impian dari semua anak muda. Sebenarnya dia ngapain ya? Baiklah, daripada penasaran, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film kita kali ini diawali di sebuah kamar hotel di tengah malam yang sunyi. Terdapat dua pasangan instan yang sedang bernegosiasi. Ini Ronan, seorang mas-mas sad boy yang baru kehilangan pacarnya. Ronan menggunakan layanan genjot untuk melampiaskan rasa rindu kepada pacar tercintanya. Ronan sangat mencintai pacarnya. Terlihat banget ya betapa sedihnya Ronan saat ia menceritakan kisah cintanya. Pacarnya itu meninggal dunia. Nah, kebetulan gadis cantik ini tuh mirip banget sama mantan pacarnya. Gadis ini bernama Jaira, masih berumur 19 tahun, masih bersekolah. Ronan menyuruh Jaira untuk mengenakan seragam sekolah seperti yang sering dikenakan oleh mantan pacarnya Ronan. Tentu request seperti ini bukan perkara sulit bagi Jaira. Dan film pun baru dimulai. Singkat cerita, Jaira sudah berganti pakaian menjadi seorang gadis anak sekolah yang siap diberi pelajaran tambahan nih bersama Ronan. Dengan perlahan Ronan pun menjelajahi dan mengeksplorasi setiap jengkal yang ada pada Jaira. Jaira pun dengan nurut dan patuh mengikuti setiap arahan dari bapak guru Ronan ini cuy. Sekilas bayangan Jaira pun muncul dan membawa Ronan kembali pulang ke masa lalu. Masa-masa di mana Ronan dan mantan pacarnya bernama Sophie memadu kasih yang sangat indah. Singkat cerita, setelah selesai mendapatkan pelajaran tambahan, mereka pun saling bercerita. Ronan bisa menemukan Jaira atas bantuan sepupunya yang bernama Tommy. Kebetulan Tommy ini tuh pelanggan setia layanan genjut, sehingga Ronan dipersilahkan untuk memilih ciwi mana yang mau dia jelajahi lebih lanjut. Malam harinya belajar di hotel, pagi harinya Jaira belajar di sekolah. Jaira adalah gadis yang masih duduk di bangku sekolah. Terlihat bahwa Jaira sekolah di sekolah yang elit. Setelah sekolah, Jaira pun kembali digoyang. Jaira tampaknya sangat bahagia nih dan menikmati sekali kebersamaannya bersama Ronan. Karena Ronan ini tuh sangat baik dan lembut dalam memperlakukan Jaira. Yang selain itu Ronan juga selalu memberikan bayaran yang sangat banyak. Sehingga Jaira pun semakin semangat gitu ya dalam memberikan layanan bintang 5. Kesehariannya Jaira di sekolah nggak jauh-jauh dari membicarakan pelajaran bercocok tanam. Temennya Jaira bernama Mary dan Connie malah minta saran nih pada Jaira untuk memberikan bimbingan dalam mencari lawan bermain yang cocok. Jaira pun hanya tersenyum manis dan meninggalkan mereka berdua. Setelah selesai sekolah, Jaira pun lanjut mendapatkan pelajaran tambahan bersama Bapak Ronan. Wah, giat belajar sekali ya Jaira ini. Dari sini juga akhirnya ketahuan kalau Jaira ini sudah berumur 21 tahun, bukan 19. Dia itu memang sengaja membohongi umurnya. Singkat cerita, si Jaira tidak hanya melayani Ronan saja. Jaira juga memberi masukan pria lain seperti om-om seperti ini. Umur terpaut jauh membuat percakapan di antara mereka berdua ini sangat nggak nyambung. Tapi ya udahlah, Jaira tetap profesional untuk memberikan masukan kepada om-om ini. Namun saat si om-om ini minta yang aneh-aneh, Jaira pun nggak segan-segan untuk menolak dan pergi meninggalkannya. Untuk menghilangkan penat, Jaira pun memilih untuk bertemu dengan Ronan. Ronan sudah menunggu Jaira di sebuah kafe. Dengan cepat Jaira pun datang. Yang ternyata kafe ini memang tempat berkencan favoritnya Ronan dengan mantannya dulu. Bahkan setelah mantannya tiada, Ronan tetap setia datang ke tempat ini. Makanya pelayan kafe ini sudah hafal betul dengan Ronan. Nah, ini dia nih si Tommy, sepupunya Ronan yang selalu menjadi pelanggan tetap aplikasi layanan genjut ini. Tommy pun menanyakan bagaimana servis dari Jaira. Tentunya Ronan pun sangat puas nih dengan rekomendasi yang Tommy berikan. Ya, Tommy sendiri sedang dilayani oleh dua gadis pilihan yang siap memberikan layanan masukan bintang 5 kepada Tommy. Nggak tanggung-tanggung Tommy itu dilayani langsung sama Madam Alexis, sang pemilik aplikasi layanan genjut ini cuy. Singkat cerita, keakraban dan kebersamaan antara Ronan dan Jaira pun semakin terjalin. Mereka berdua bukan hanya sekedar memberikan layanan genjut, tapi juga lebih dari itu. Nggak jarang mereka tuh saling memberikan kabar dan selalu memberikan perhatian satu sama lain. Ya, walaupun setelah itu Ronan dan Jaira pun saling memancing dan memberikan layanan dari jarak jauh. Hari-hari berlalu, Jaira pun mencoba untuk memberikan solusi dari gagal move on yang terjadi pada Ronan. Jaira menyarankan Ronan untuk berkonsultasi pada psikolog supaya rasa bersalah dan rasa rindunya Ronan ini pada mantan pacarnya itu akan terobati. Jadilah mereka kembali ke kamar di mana Jaira mengenakan kacamata milik mantannya Ronan.
Mereka pun bermain peran sebagai guru dan murid. Ronan berperan sebagai murid nih kali ini, meminta Jaira memberikan pelajaran tambahan supaya Ronan semakin pintar. Dari kamar, pelajaran tambahan pun pindah ke pinggir kolam renang. Suasana yang teduh dan santai membuat semakin pasti untuk melakukan pelajaran tambahan, di mana Jaira meminta Ronan untuk melakukan gerakan 2 jari memutar sampai Jaira kebanjiran. Ronan pun semakin antusias melakukan hal ini, begitu juga dengan Jaira. Setelah itu yang terjadi selanjutnya sudah tentu adegan kuda-kudaan yang sangat menguras keringat pun terjadi. Tapi yang terjadi selanjutnya, kebersamaan Ronan dan Jaira harus dicegat oleh Madam Alexis, yaitu bosnya Jaira. Karena Jaira ini terlalu fokus pada Ronan sehingga melupakan klien-klien lainnya. Madam Alexis takut suatu saat Ronan akan bosan dan Jaira pun enggak punya pelanggan. Ya begitulah ya, bagaimanapun Jaira ini kan masih seorang karyawan. Walaupun udah dimarahin oleh Madam Alexis, tapi Jaira tetap aja kekeh untuk terus dekat dengan Ronan. Bahkan Ronan sudah diajak ke apartemennya Jaira. Masih muda, masih pelajar, tapi sudah tinggal di apartemen sebagus ini. Di sini Ronan semakin menginginkan Jaira. Ronan sudah berani nih melarang Jaira untuk melayani om-om lainnya. Ronan pun berjanji akan berbicara langsung dengan Madam Alexis untuk memiliki Jaira seutuhnya. Tapi yang terjadi saat tengah malam, Jaira dikagetkan oleh telepon dari Madam Alexis. Jaira disuruh melayani seorang pejabat besok malam. Pada awalnya Jaira menolak karena dia sudah janji dengan Ronan. Tapi Madam terus memaksa Jaira nih untuk melayani pejabat ini. Karena pejabat ini tuh pelanggan VIP dari Madam Alexis. Lagi-lagi Jaira yang hanya seorang karyawan pun enggak mampu melawan. Madam Alexis yang kini sudah mengancam Jaira apabila dia enggak nurut nih dari tugasnya kali ini. Singkat cerita, malam ini Jaira pun mau nggak mau ia harus menuruti tugas yang diberikan oleh Madam Alexis untuk melayani sang bapak pejabat. Tapi diam-diam ya Ronan selalu mengawasi gerak-gerik Jaira. Ronan tiba-tiba muncul di apartemennya sambil menitihkan air mata. Ronan merasa kecewa karena Jaira memberikan masukan om-om lain selain dirinya. Jaira pun tak kuasa dan tak mampu melawan perintahnya Madam Alexis. Di keesokan harinya, Ronan pun berbicara dengan sepupunya Tommy untuk minta tolong nih bilang ke Madam Alexis kalau Jaira ingin berhenti. Rasa cintanya kepada Jaira sudah tidak tertahankan lagi. Tommy yang merupakan sepupu Ronan pun siap untuk berbicara dengan Madam Alexis apapun untuk kebahagiaan saudaranya ini. Tapi semua itu berubah ketika di televisi muncul berita bahwa terjadi penembakan di sebuah kamar hotel yang dimana anak buah Madam Alexis jadi korbannya. Rasa berduka pun mengerubungi Madam Alexis. Salah satu asetnya sudah tidak ada. Cuan-cuan harum pun semakin susah nih masuk ke dalam kantongnya Madam Alexis. Datanglah bapak pejabat yang menjadi pelanggan VIP-nya Madam Alexis. Dia pun ketakutan untuk menggunakan jasa masukannya Madam Alexis lagi. Apalagi dia takut nih kalau identitasnya terbongkar kalau sering menggunakan jasa genjut. Di sisi lain ternyata salah satu pelanggannya Jaira adalah bapak dari temannya cuy. Yang dimana bapak ini mengenal Jaira karena sudah pernah diberi layanan genjut. Kok familiar ya mukanya, kata si bapak. Sepulang sekolah ini Jaira dijemput oleh Ronan. Karena Ronan sekarang sudah resmi berpacaran. Nah di malam harinya sama bapak-bapak tadi Jaira malah diteror karena dia sudah tahu identitas aslinya Jaira. Dia memaksa Jaira untuk memberikannya masukan atau identitas aslinya itu bakal disebar ke sekolah dan keluarganya juga. Jaira redup, panik banget ya kan? Mau nggak mau ya dia harus mau. Jaira pun mengikuti perintah dari bapak-bapak tadi yang sudah siap menunggu di depan apartemennya. Jaira pun langsung diangkut ke arena bermain kamar hotel yang menjadi arena malam ini. Jaira harus menerima permainan keras gaya gempres oleh bapak-bapak ini cuy. Sambil menahan rasa tangis Jaira pun ya cuma bisa pasrah. Semalaman sudah Jaira harus menahan gempuran. Ia pun tampak lemah letih lesuh lunglai harus dibopong oleh bapak-bapak ini. Tapi di belakang itu semua, Ronan selalu memperhatikan gerak-geriknya Jaira. Hal ini membuat Ronan menjadi depresi. Ronan yang ingin Jaira seutuhnya jadi buat dirinya nih, selalu saja diganggu oleh om-om yang juga ingin mendapatkan masukan dari Jaira. Ronan bahkan sampai nggak makan 3 hari. Orang tua Ronan pun kebingungan nih dan memanggil Tommy. Tommy yang geleng-geleng kepala. Dia pun menceritakan ke orang tuanya Ronan kalau gadis yang dekat dengan Ronan itu adalah ciwik pelayanan genjut. Seorang pelayan genjut yang bisa membuat Ronan patah hati. Di sisi lain, Jaira pun datang kepada Madam Alexis. Sambil menangis, Jaira pun meminta pertolongan nih pada Madam Alexis untuk melindunginya dari perlakuan kasar bapak-bapak yang tadi itu.
Ya, karena bapak-bapak itu benar-benar mengancam Jairah dan akan menyebarkan identitas Jairah kepada keluarganya. Kali ini Madam Alexis pun berpihak kepada Jairah. Ia pun mengerti nih dan merasakan apa yang sedang Jairah rasakan. Oleh karena itu Madam Alexis pun memberikan Jairah sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Walaupun kita hanya pelayan genjut, tapi kita masih punya harga diri. Itulah yang Madam Alexis katakan. Singkat cerita, Madam Alexis dan Jairah pun melakukan jebakan kepada bapak-bapak ini. Mereka berdua berpura-pura melayani bapak ini, namun di saat dia lengah, Madam Alexis pun langsung mendor bapak ini untuk memberikan pelajaran. Tapi ternyata bapak-bapak ini tuh seorang pengusaha. Jadi kabar ini langsung masuk ke berita dan membuat heboh Filipina. Tommy dan Ronan melihat berita ini. Lebih apesnya lagi Jairah tertangkap basah dan ada di CCTV tempat kejadian. Jairah sendiri ada di desa terpencil untuk mengasingkan diri. Jairah pun langsung menelpon Ronan untuk memberi bantuan. Seketika Ronan pun datang dan membuat Jairah sangat bahagia. Jairah pun menceritakan nih apa yang terjadi antara dirinya, Madam dan bapak-bapak itu. Jika sudah begini, Jairah pun ingin pulang kampung dan memulai semuanya dari awal. Tanpa membantah sedikit pun, Ronan pun menyetujui rencananya Jairah. Namun ada yang aneh dengan Ronan. Ia pun langsung menarik Jairah untuk berangkat sekarang juga. Dan disinilah plot twistnya, bahwa Ronan memiliki alter ego yang bernama Conan. Conan adalah kepribadian lain yang lebih bengis dan tidak kenal rasa takut. Conan kini menguasai tubuhnya Ronan. Ternyata Conanlah yang melakukan ini semua. Conanlah yang mendorong mantan pacarnya sampai terjatuh dan tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Yang ada Conan malah tertawa bahagia. Begitu juga saat Conan mendor anak buahnya Madam Alexis. Sama sekali tuh dia tuh nggak ada penyesalan. Dan yang terakhir, ternyata Conanlah yang membunuh bapak-bapak itu dan juga Madam Alexis. Semua ini tuh ya ulahnya Conan. Sekarang Conan didor oleh anak buahnya Madam Alexis yang sudah mengikuti gerak-geriknya Conan selama ini. Selanjutnya kepolisian pun datang terlambat seperti yang sudah-sudah. Meninggalkan Jairah sendirian yang masih sangat shock bahwa selama ini dia melayani seorang psikopat. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.